salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Restumawati Gea SPD, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya adalah guru agama Kristen di SMK Negeri 2 Kota Jambi. Sekaligus saya adalah peserta mahasiswi PPG dalam jabatan di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan nomor induk mahasiswi 2501060716. Pada kesempatan ini saya akan melakukan uji kinerja praktek mengajar di SMK Negeri 2 Kota Jambi dengan tema atau judul materi Ku Cinta Keluarga Tuhan untuk kelas 11. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Salam semua Ananda. Salam. Selamat kalian semuanya. Baik. Sehat semuanya. Sehat. Tuhan. Ibu absen dulu ya. Kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu ajar dulu anak Ibu semuanya. Coba lihat dulu kiri kananmu, lacimu, di bawah, di lantai, ada sampah. Bersih. Kita mulai, kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku membuat kami sampai kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, pelajaran Tuhan dari Tuhan sehingga tidak engkau berkati Tuhan pelajaran kami pada hari Tuhan dari awal pertengahan sampai Tuhan tanpa ada sama Tuhan. Aminlah Tuhan 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 kau sempurnakan dalam diri Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang kita masuk kepada materi ya. Materi kita saat ini adalah kita belajar tentang Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kepada tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu ingat di situ, menjelaskan dan menganalisis pentingnya mengasihi dan setia kepada keluarga rohani sebagai bagian integral dari iman Kristen berdasarkan pada Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Tujuan yang kedua pelajaran hari ini adalah menghayati perintah untuk mengajarkan dan meneladani kasih kepada sesama anggota keluarga Tuhan dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari. Tujuan yang pelajaran yang ketiga adalah mengidentifikasi dan merancang cara-cara menguatkan ikatan persaudaraan dan pelayanan dalam komunitas iman atau di dalam gereja lokal, kelompok, pemahaman Alkitab dan sebagainya. Terus ada juga mengaplikasikan tentang nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kerohanian ya, dalam kehidupan sehari-hari melalui bagaimana berpartisipasi aktif dalam membangun dan melayani keluarga Tuhan. Itulah tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, coba Ananda mendengarkan Ibu dulu. Ada pertanyaan dari Ibu. Selain keluargamu di rumah, komunitas apa saja yang kamu anggap sebagai keluarga? Gereja. Betul. Ya, itu gereja. Pertanyaan kedua, mengapa penting bagi orang Kristen untuk berkumpul dan bersekutu? Ya,
Dua, cara mengalami kehadiran Tuhan. Menurutmu, soal yang ketiga, menurutmu apa saja peran yang bisa kamu lakukan di gereja atau kelompok rohanimu? Ayo, silakan. Itu bisa berperan dalam ikut melayani sesuai talenta seperti bermain musik, membantu acara, bernyanyi, dan juga menolong sesama kita teman-teman seiman. Oke, betul. Mulai pertanyaannya, bagaimana cara menunjukkan kasih kepada teman-teman seiman? Ayo. Yang terakhir, ayo. Apa Ibu? Ya, silakan. Mengasihi tanpa syarat, saling membantu, mengampuni kesalahan. Anak-anak ibu semua hebat-hebat ya, bisa ya semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Nah, jadi kita lanjutkan. Setiap orang percaya dipanggil untuk hidup, ya, untuk hidup, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga rohani, disebut adalah jemaatku. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 9, ayat 4 dan sampai 9. Coba dibaca dulu firman Tuhan. Sudah? Kita bergantian membacanya ya. Ibu ayat keempat, Ananda ayat ke-9 dan ayat ke-6, 5 dan sampai ke-9 ya. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ke-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya kepada orang tua duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya. Nah, ini maksudnya adalah Tuhan menekankan pentingnya mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Ya, lalu mengajarkan kepada kita bagaimana keluarga yang berkualitas, bagaimana keluarga itu bisa berkomunitas dengan baik. Baik dalam gereja, baik dalam lingkungan kita berada, tentang komunitas, tentang spiritual, ya. Itu sangat sekali mengajarkan kita bahwa kita harus dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Nah, ayat ini juga menjadikan dasar bagi kehidupan kita atau jemaat Tuhan di dalam gereja, juga di dalam organisasi kita, di dalam sekolah sini, ya. Itu sangat bermanfaat untuk kita dengan ayat ini, ya. Kita harus memiliki kasih kepada Allah, harus mewujudkan dalam kasih kepada sesama, ya. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, terus bagaimana kita atau mengasihi dan setia kepada Allah? Tadi sudah kita baca pada Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5. Ya, kita melihat bagaimana tentang skema orang Israel. Ya, dengarlah hai orang Israel. Ya, seperti itu. Mengingatkan bahwa hanya ada satu Tuhan. Ananda percaya total sama Tuhan Yesus? Amin. Hanya tetap Yesus. Di luar itu no, ya tidak. Nah, mengasihi Allah itu bagaimana? Nah, satu, menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup, menempatkan Tuhan yang terutama. Fokus hidup kita hanya kepada Yesus. Dan
kalau kita ada komunitas apa saja, kita berdoa tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, kalau ada orang yang sakit, kita juga harus mendoakan. Kalau ada orang yang lagi lemah, kita harus kuatkan dengan cara apa? Salah satunya adalah berdoa. Ya, penting sekali. Ketiga, hidup sesuai perintahnya. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita ini harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena tujuan hidup kita ada memuliakan Tuhan. Karena firman Tuhan adalah iya dan amin. Makanya kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Terus mengajarkan dan meneladani iman. Ya, ada di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Dikatakan di sana apa? Firman Tuhan harus diingat dan diajarkan berulang-ulang. Karena di dalam firman Tuhan kita bisa bertumbuh. Di dalam firman Tuhan kita bisa tahu apa itu rencana Tuhan bagi kita, ya. Nah, jadi kita harus apa? Firman Tuhan harus diingat dan diajarkan berulang-ulang bagi keluarga kita, bagi keluarga Kristen, ya. Makanya kalau kita bangun pagi hari, alangkah baiknya kita duduk bersama membaca firman Tuhan. Kalau kita tidur, sebelum kita tidur sehat, kita baca firman Tuhan dalam komunitas, dalam keluarga. Ada lagi komunitas kita dalam pemahaman Alkitab, ya, pemahaman Alkitab. Anak-anak remaja, anak-anak pemuda ini, ya kan? Ada itu kegiatan. Itu tujuannya untuk apa kita membaca, menggali firman Tuhan, diajarkan itu. Supaya apa kita? Supaya kita selalu mengingat tentang firman Tuhan. Kedua, meneladani iman bagi anak-anak. Ya, orang tua kita kalau suruh Ananda, ayo Ananda berdoa. Jangan bilang nanti Pak. Apa jawaban kita kalau disuruh orang tua, ayo mari kita berdoa? Apa jawabannya? Siap. Betul jawabannya. Siap, Mak. Siap, Pak. Ya. Terus kita melihat bagaimana orang tua kita terus berdoa. Bagaimana orang tua kita terus mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Bagaimana orang tua kita membawa kita ke gereja, mengajak kita ke gereja supaya kita berjumpa dengan Tuhan. Dalam persekutuan itu, dalam Tuhan, itu membuat kita semakin bertumbuh. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan apa? Pertumbuhan di dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristus. Terus ada simbol kasih dan kesetiaan yang sudah kita baca tadi dalam Ulangan pasal 6 ayat 8 sampai 9. Dikatakan di sini adalah Israel diperintahkan menulis firman Tuhan di tangan, di dahi, dan di pintu rumah. Artinya iman harus nyata dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari untuk memberkati kita dan memberkati orang lain, memberkati keluarga kita, memberkati setiap komunitas dalam keluarga Kristen. Terus apalagi dalam konteks gereja sekarang, kasih diwujudkan dalam pelayanan nyata di dalam gereja. Kalau dia sakit, kita bantu dia. Apa yang menjadi yang perlu kita bantu sama dia? Kita bawa ke dokter lihat. Terus apa lagi yang lain? Terus apa lagi? Kalau kita melihat keluarga di dalam Tuhan, dalam gereja itu, yang tidak mungkin, tidak ada bekas di rumah. Kita orang Kristen, kumpulan orang Kristen, kita harus apa? Apa yang perlu kita lakukan? Kita bantu dia. Kita harus apa? Bergandengan tangan, menolong dia supaya ada bekas di rumah, supaya keluarga itu bisa makan. Kita membantu, menolong, ya, menerapkan kasih, ya. Kasih itu harus diwujudkan di dalam pelayanan nyata, ya, menolong orang yang lemah, menolong orang yang lemah. Karena kalau kita menolong orang lemah, itu luar biasa. Terus apa lagi? Mendukung yang jatuh, mendoakan yang sakit. Kita harus apa? Memberikan motivasi. Yang sudah melakukan kesalahan, kita tak usah kita bully dia, tetapi kita menasihati dia. Terus apa? Kita mendoakan
dalam komunitas, di dalam gereja itu sangat penting sekali, ya. Terus selanjutnya, kesetiaan ditujukan dengan keterlibatan aktif dalam ibadah, pelayanan dan persekutuan. Nah, jadi kalau kita hari Minggu kita datang ke gereja, kalau setiap hari Rabu ada persekutuan kita, anak-anak muda, anak-anak remaja, kita datang kepada Tuhan, kita datang bersama-sama. Tujuannya untuk apa? Membangun iman kita, membangun keluarga Tuhan, supaya semakin bertumbuh. Apa aplikasinya sih dalam kehidupan Ananda? Mengasihi jemaat. Tidak hanya menyayangi teman saja, orang dekat saja, tetapi harus kita menyayangi, mengasihi. Memang orang-orang itu sangat butuh. Jangan ada yang namanya pilih kasih. Semua anggota gereja sebagai keluarga. Terus setia dalam pelayanan, ya, setia dalam pelayanan, harus setia dalam pelayanan, baik dalam pelayanan anak sekolah minggu. Anak-anak ibu di sini sudah banyak yang melayani anak sekolah minggu. Tolong angkat tangan. Ayo angkat tangan. Puji Tuhan. Siapa lagi? Ayo, siapa yang melayani? Puji Tuhan, ya. Haleluya. Ya. Penting sekali. Harus kita memberi diri kita untuk melayani. Karena Tuhan sudah melayani kita. Terus lanjut. Menguatkan persaudaraan, ya. Menguatkan persaudaraan. Apa yang perlu kita lakukan kelompok 2? Saling mengasihi, betul. Saling apa lagi? Saling mengunjungi teman yang sakit. Apa lagi? Apa lagi? Pintar kelompok 4, ya. Mendoakan bersama. Apa lagi? Ya, pintar kelompok 3, yaitu saling menolong dan dalam kesulitan. Terus apa lagi? Menghidupkan kasih, membawa kasih itu baik kita di dalam sekolah, ya. Anda sekarang di sekolah kan? Nah, dikatakan di sini harus kita menghidupkan kasih di tengah-tengah kita. Terus apa lagi? Di dalam rumah harus kita menghidupkan kasih itu, membawa kasih itu, mengasihi bapak, mama, mengasihi abang dan adik. Dimanapun kita berada harus kita memiliki sikap ramah. Jangan sombong. Itu tidak ada artinya. Harus ramah. Kalau orang tua nggak tolong, harus kita dengar-dengar dia mah, dia tak. Kalau ada keluarga Tuhan yang lainnya yang minta tolong sama kita tolong. Saya siap membantu. Terus apa lagi dalam menghidupkan kasih itu harus kita jujur, ya. Harus jujur. Kalau tidak jujur tidak akan berfaedah. Tidak ada manfaatnya. Harus peduli kepada lingkungan. Sekarang ada yang kasih tentang diskusi untuk Ananda. Tolong Ananda membahas, ada lembah kerja peserta didik. Tolong Ananda, ya, mencatat soalnya. Saya bagi aja soalnya dan kalian bahas nanti, ya. Yuk, coba lihat di situ ada LKPD pertama dan LKPD kedua. Coba dikerjakan dulu, ya. Diskusi. Saya kasih waktu 3 menit mendiskusikan tentang pentingnya mengasihi dan setia kepada keluarga rohani berdasarkan pada Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Silakan semuanya diskusi. Iya. Hebat sekali kelompok ini. Hebat sekali kelompok 3. Wow, kelompok berapa ini? Kelompok 4. Isinya bagus. Boleh lagi habis. Saya tunjuk kelompok berapa ini yang bisa, ya? Kelompok 1. Mana kelompok 1? Yuk, silakan. Shalom teman-teman. Jadi ini ada beberapa jawaban dari hasil diskusi kelompok 1. Yang pertama
materi ini sendiri. Ayo diskusi. Oke, sudah? Ya. Apa refleksinya dalam kehidupan kalian yang sudah kalian dapatkan di dalam materi ini? Ayo, siapa yang bisa? Yuk, silakan. Yang pertama, karena iman Kristen menekankan hidup dalam persekutuan, kita membutuhkan orang lain untuk saling menguatkan, menegur, dan mendoakan kita sendiri. Untuk kesimpulannya, keluarga Tuhan adalah tempat untuk amin. Mengasihi dan setia kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari mengasihi dan setia kepada sesama jemaat. Itu kesimpulan pelajaran kita hari ini, dan saya mengharapkan Ananda bisa menerapkan itu di dalam kehidupan kalian masing-masing, bahwa begitu kita mencintai keluarga, cinta keluarga. Nah, di depan Ananda kita melanjutkan materi untuk mempraktekkan bagaimana kita mempraktekkan tentang mencintai keluarga itu. Ya, kita mempraktekannya, yaitu salah satunya adalah peduli kepada jemaat atau keluarga yang sakit. Kita datang berkunjung, kita langsung mempraktekannya dengan berdoa, dengan peduli kepada keluarga tersebut. Atau kita membantu keluarga yang lemah dalam bentuk apapun, kita membantu, kita datang, kita mempraktekkan. Ya, minggu depan kita melanjutkan materi kita tentang mempraktekkan bagaimana kita menerapkan bahwa kita adalah keluarga Tuhan, menghidupkan kasih itu di dalam keluarga Tuhan. Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dengan sebutan Tuhan Yesus Kristus, di sini anak-anak remaja Tuhan bersatu hati mau bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami cari pada siang hari ini bisa bermanfaat dan kami bisa pakaikan untuk kehidupan kami sehari-hari. Biarlah di sini juga anak-anak Tuhan bisa menjadi terang dan garam di tengah keluarga, lingkungan, baik di sekolah maupun di masyarakat. Kami inilah doa dan permohonan kami Tuhan, ketika kami beriman untuk Tuhan yang menyertai dan melindungi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Oke, selamat siang, shalom.